Sahabat kerja hati, senang kita bisa bersama lagi untuk bisa lebih kenal hati. Kenal hati ini adalah tentang berbagi kisah, pengalaman, pemikiran, dan perenungan tentang arti kata dan frasa yang berkaitan dengan kosakata hati. Sahabat kerja hati di sini pernah curhat? Atau lebih sering menjadi tempat curhatnya orang lain? Atau bahkan ada yang sudah menjadi tempat curhat secara profesional? Jika iya, terima kasih. Anda adalah orang-orang yang sudah mengambil bagian menjadi sehat secara hati, secara batin, atau paling tidak menjadi bagian dan mengalami proses healing atau kesembuhan. Kita adalah orang-orang dengan kata-kata, dan dengan kata-kata itu kita mengekspresikan diri. Tapi sering kali juga kita bisa melukai satu sama lain dengan kata-kata itu, atau sering disebut sebagai dosa karena lidah, sehingga bisa menjadi luka oleh orang lain yang menerima kata-kata kita. Jadi dengan kata-kata jugalah kita seharusnya bisa mulai ambil langkah untuk kesembuhan, tentu saja melalui kata-kata yang sudah diubahkan. Jika sempat terluka karena kata-kata orang, ingatlah kembali apa yang sebenarnya menjadi akar sakitnya, supaya kita tahu sakitnya di mana sebelum disembuhkan. Ya, seperti ada lagu yang liriknya, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini pas kena di hatiku. Jadi jika akarnya di dalam hati, maka yang perlu disembuhkan adalah hatinya. Saya bisa melihat sendiri bahwa ada banyak orang yang mencoba menyembunyikan luka hati dan berpura-pura semua baik-baik saja dalam hidupnya, seperti memasang topeng atau pakai filter bahagia setiap bertemu orang lain, walaupun hatinya sedang hancur lebur dan sampai patah semangatnya karena kata-kata orang lain. Sangat sedih sekali ya kalau ini terjadi, karena hidup dalam kepura-puraan dan kekuatan sendiri itu pasti akan sangat melelahkan. Saya juga melihat ada orang yang terlanjur sakit hatinya, maka punya kecenderungan untuk menyakiti hati orang lain. Ya, baik itu secara sengaja atau tidak disengaja dari kata-kata yang keluar dari mulutnya yang menjadi cerminan dari dalam hatinya. Jadi, sahabat kerja hati, ketika orang sudah mau curhat atau mencurahkan hatinya, menurut saya itu adalah tanda-tanda seseorang itu mau hidup dengan hati yang lebih sehat. Ketika seseorang datang kepada Anda dan memberanikan diri untuk membuka hatinya dan mulai bercerita, maka orang itu sedang menyelaraskan hati dengan pikirannya dan dengan keadaan sosial di sekitarnya melalui Anda. Curhat adalah tindakan berani untuk memberitahu seseorang perasaan rahasia ya yang paling dalam dan hal-hal yang membuat khawatir, membuat takut, membuat resah, membuat sedih dan berbagai perasaan yang lainnya. Dan biasanya akan lebih lega karena sudah mendapatkan orang yang dipercaya untuk mendengarkan apa hal yang perlu dibicarakannya. Sahabat kerja hati, beranikan diri juga untuk mulai proses healing dengan curhat. Tapi perhatikan juga ketika curhat, curhatlah kepada orang yang peduli, orang yang sayang, dan orang yang mengerti Anda, atau setidaknya orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang aman bagi Anda. Karena kalau curhatnya sembarangan ke semua orang, jangan-jangan Anda sedang tidak mau sembuh, tapi hanya mau cari perhatian saja. Curhat
artinya mengeluarkan yang di dalam hati atau mencurahkan hati. Jadi ketika ada yang curhat ke Anda, janganlah buru-buru untuk mengisi lagi hatinya atau bahkan sampai menceramahi orang itu. Tunggulah sampai orang itu bisa lega dan sampai dia habiskan curahan hatinya. Walaupun mungkin akan mengambil banyak waktu, tapi maksud saya perkecillah kapasitas bicara Anda dan perbesarlah kapasitas mendengar Anda. Ketika orang curhat, kita harus ingat juga dan mengingatkan bahwa kesembuhan hati atau batin bukan tanggung jawab kita sebagai pendengar. Ingat bahwa mengelola hati itu dan kesembuhan hati itu perjalanan yang seumur hidup dan hanya antara orang itu dan Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyempurnakan perjalanan kesembuhan hatinya. Jadi pada intinya, memang curhat saja tidak akan menyelesaikan masalah dan curhat saja tidak cukup. Harus disertai dengan keinginan untuk berubah dari dalam hatinya secara pribadi. Hati kita sungguh sangat berharga. Kita punya satu hati yang diberikan Tuhan, dan yang dalam keadaan rapuh ini, kita diberikan pilihan mau diberikan ke siapa. Sadar atau tidak, hati kita inilah yang sering jadi rebutan. Apa yang akan menjadi prioritas hati kita? Apakah kita akan memberikan hati kita kepada Tuhan Sang Ilahi atau kepada kekuatan atau kuasa lain yang sementara dan bahkan menyesatkan? Mari bersama kita ambil berat dan ambil serius kerja hati kita ini. Demikian secara singkat untuk segmen kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Setiap pikiran punya daya, setiap hati punya cerita, setiap tangan punya karya. Salam kerja hati. Jika sahabat kerja hati berkenan, silahkan didengarkan. Jika bermanfaat, silahkan dibagikan. Jika tidak suka, silahkan diabaikan saja. Dan untuk mendukung channel ini, silahkan di-like dan subscribe. Terima kasih.